agama itu menjadi pondasi, sementara negara itu sebagai penjaganya. Kalau sesuatu itu pondasinya hilang, negaranya hilang, maka akan roboh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada ini kita akan membincang sebuah persoalan yang terkait dengan persoalan keumatan dan persoalan keislaman. Dan insya Allah tema yang kita akan bicarakan pada saat ini adalah terkait dengan masalah apa sih hubungan antara Islam dan negara. Begini kan, saya mau bertanyakan ini pada Ustaz. Ini ada sebagian pendapat orang yang kemudian muncul di berbagai macam media. Mereka menyatakan bahwa Islam dengan negara tidak ada hubungannya, sehingga kemudian nggak usah Islam dibawa kepada negara, lalu Islam dibawa kepada masalah itu. Ini gimana pandangan Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berkaitan dengan pertanyaan tadi yang pertama, ya, memang ada di tengah masyarakat kita yang bahkan tokoh yang dia berpengaruh, mungkin tak sekedar satu ya, tetapi ada beberapa atau banyak tokoh yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara agama dan negara di dalam Islam, ataupun pandangan agama dan negara itu terpisah, tidak boleh saling mempengaruhi. Pandangan itu tentu dilihat dari sisi kacamata Islam, itu sesuatu yang salah, sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak pantas. Pandangan tersebut adalah pandangan yang muncul karena ide sekularisme. Jadi ide sekularisme. Intinya adalah fasluddin, dia memisahkan kehidupan dengan agama, atau misalkan agama dan kehidupan. Tentu kehidupan yang di sini yang dimaksud itu adalah sistem yang berkaitan dengan muamalah. Sistem yang berkaitan dengan muamalah, termasuk di dalamnya bernegara dan sistem negara. Sehingga mereka berpendapat bahwa ya tidak ada hubungan antara agama dan negara di dalam Islam. Jadi ini adalah pandangan sekuler, pandangan yang memisahkan agama dengan kehidupan, termasuk di dalamnya sistem politik juga, sistem politik. Politik jangan dibawa-bawa dalam urusan keagamaan. Agama jangan dibawa-bawa dalam urusan politik. Jadi dua hal, agamanya lain, politiknya lain, dan dua hal itu tidak bisa saling disatukan satu dengan yang lain. Seperti itu ya, sudah karakteristiknya seperti itu. Kita lihatlah ya di saat ini, misalnya di sebuah, katakanlah di sebuah kejaksaan atau di sebuah pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dan sebagainya, kita tahu di situ, di lingkungan situ ya, di lingkungan kantornya itu ada mushola atau ketika waktunya sholat, mungkin mayoritas mereka ya, atau beberapa dari mereka sholat gitu ya, hakimnya sholat dan sebagainya, kalau yang beragama Islam. Tapi ketika setelah sholat menghukumi tidak dengan menghukumi Islam, nah itu sekuler. Jadi hubungan dirinya dengan Allah itu dengan Islam, tetapi ketika dia menghukumi yang itu adalah ranah muamalah, ya, ranah muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia, dia meninggalkan Islam, yaitu menggunakan hukum yang bukan hukum Islam. Oke. Termasuk bernegara. Kenapa sampai kemudian
ada pandangan masyarakat, bahkan bukan sekedar pandangan, tapi itu sudah diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu kenapa ya, penyebabnya apa, sehingga seolah-olah politik agama itu kemudian dipisahkan, negara jangan mengurus urusan agama. Ini apa persoalannya sih? Penyebab utama kenapa kok kemudian masyarakat gitu ya, atau beberapa orang atau mungkin banyak orang yang menganggap dan berpandangan bahwa agama itu tidak boleh atau harus dipisahkan dengan negara, dan sebaliknya proses yang panjang sebetulnya. Apa itu proses yang panjang tersebut? Proses yang panjang tersebut tentu ada deislamisasi, ya, di mana orang itu kemudian kaum muslimin coba untuk dijauhkan dari agama, coba dijauhkan dari agama. Kita tentu tahu ya, ketika khilafah itu runtuh di tahun 1924 itu berakhir di 1924 di Turki Utsmania itu kemudian runtuh. Nah, itu sebenarnya proses yang panjang, proses yang panjang sehingga kemudian menjadi runtuhlah khilafah ya. Itu memang sebuah sistem yang disitulah agama dan negara bersatu gitu ya. Kemudian runtuh dan digantikan dengan sebuah sistem republik ya, sebuah sistem yang memisahkan antara agama dengan dengan negara. Oke. Sehingga itu terus dari dulu sampai sekarang itu terus ditanamkan. Berarti pada prakteknya dulu itu ternyata agama dengan negara itu kemudian berjalan seiring sejalan. Artinya di masa itu Islam dengan agama itu nggak bisa-bisa, tapi berjalan. Setelah ketika Turki Utsmani itu runtuh, Portugis itu terpisah di situ ya. Ya. Betul ya. Bahwa dulu prakteknya seperti itu, sebagaimana memang konsep yang diadopsi oleh Islam. Imam Al-Ghazali, beliau pengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan di dalam kitabnya yaitu Al-Iqtisad di Al-Iqtisad itu mengatakan bahwa agama dan kekuasaan di sini dikatakan ya negara lah gitu ya, itu adalah seperti saudara kembar. Saudara kembar di mana agama itu menjadi pondasi, sementara negara itu sebagai penjaganya. Nah, ini kalau saudara kembar berarti kan sesuatu yang istilahnya tidak bisa dipisahkan. Sebagai satu itu agama sebagai pondasi dan negara sebagai penjaganya. Nah, kalau sesuatu itu pondasinya hilang, negaranya hilang, maka akan roboh. Kemudian kalau ada pondasi tapi tidak ada penjaganya, lama-lama pondasinya juga hilang juga. Nah, itulah digambarkan seperti itu. Jadi perlakuan atau kemudian konsep yang ada dalam Islam itu adalah agama dengan negara itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Oke, berarti jelaskan bahwa memang agama dan negara itu seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa agama dan negara itu satu ya, tidak bisa dipisahkan. Tapi kemudian ada sebagian opini, sebagian anggapan masyarakat bahwa Nabi Muhammad sebagai panutan kita itu Rasul datang itu tidak membawa negara, sehingga memang umat Islam nggak perlu bicara negara. Apa pandangan ini menurut Ustaz gimana? Ya, pandangan seperti itu tentu saja salah ya, tentu saja salah. Karena memang Rasulullah itu sebelumnya sudah dijanjikan akan kaum muslimin, kaum mukmin itu akan dijanjikan akan menguasai gitu, akan menguasai
penduduk dunia ini, dan itu jalankan dengan Islam. Sebagai contoh misalkan bisyarah beliau ya tentang penaklukan Konstantinopel, itu kan sebenarnya salah satu bisyarah bahwa kekuasaan kaum muslimin akan ke Konstantinopel gitu kan. Berarti itu kekuasaan tidak akan terbelah negara. Belum nanti yang kemudian insya Allah akan segera tegak di Roma yang akan menguasai Roma. Nah itu kan kekuasaan. Dengan apa? Kalau tidak dengan negara, apakah dengan individu? Apakah hanya dengan kelompok gitu? Tetapi negara itu negara yang luas, yang itu di dalamnya diatur Islam. Ini bukan negara. Bahkan di masa Rasul juga itu, Rasul juga memimpin pasukan jihad. Rasul juga pernah menjadi hakim. Mungkin seperti itu ya. Bahkan Rasul juga kami informasikan, Rasul juga mengirim para utusan-utusan ke berbagai macam negara. Berarti ini praktek yang dilakukan Rasul itu adalah mungkin sebagai kepala negara. Beliau sebagai kepala negara, beliau mengangkat amil, ya, beliau mengangkat gubernur, wali, ya, dan sebagainya. Nah itu prakteknya adalah beliau sebagai kepala negara, tidak sebagai individu biasa, sebagai nabi biasa, tapi beliau juga sebagai kepala negara. Berarti Rasul Nabi Muhammad ini ketika pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di situ beliau punya dua fungsi ya. Fungsi pertama beliau sebagai seorang nabi, dan kemudian fungsi yang kedua itu beliau sebagai kepala negara, seperti itu ya. Ya, kepala negara. Jadi itu tidak bisa dikatakan Rasul itu bukan sebagai kepala negara, tidak. Beliau juga sebagai kepala negara, dan itu dimaklumi dan dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Bahwa memang Rasul itu sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang kepala negara, itu faktanya seperti itu. Faktanya bahwa Rasul mengirim pasukan jihad, Rasul kemudian mengangkat para wali, Rasul kemudian menjadi hakim, dan tugas-tugas itu adalah tugas seorang kepala negara. Tentu seorang kepala negara yang di bawahnya adalah ada negara. Ini kan kalau melihat fakta seperti begini bahwa memang Rasul sebagai seorang kepala negara, kemudian muncul ada tokoh yang sudah terkenal bahkan sering keluar di televisi. Beliau menyatakan begini, bahwa iya Rasul itulah dia sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi kemudian tokoh menyatakan bahwa pemerintahan di masa Nabi itu kemudian sudah nggak cocok, nggak relevan lagi dengan kondisi kekinian saat ini. Bagaimana itu? Pemahaman seperti begini. Itu pemahaman yang batil, yang salah, yang tidak selayaknya diikuti kita sebagai kaum muslim. Kalau tidak dilakukan? Jadi Islam itu adalah agama yang hingga sampai hari kiamat. Itu adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai panduan, pedoman jalan hidup ya, sampai hari kiamat. Dan tentu ketika Allah sudah siapkan sistem ini, sudah siapkan risalah ini, ya, kemudian sampai hari kiamat, maka itu berarti akan selalu relevan, akan selalu bisa menjadi pemecah segala masalah di setiap zaman. Nah, sebagai contoh begini, waktu di zaman Rasulullah itu kan ada hukum rajam gitu ya bagi pezina yang sudah menikah. Kemudian ada hukum cambuk dan sebagainya. Itu kan ada fakta perzinahan. Ada fakta perzinahan dan ada dihukum disanksi dengan rajam dan sebagainya. Nah, kita tahu fakta perzinahan di zaman Rasulullah itu kan dengan saat ini kan berbeda. Yang namanya perzinahan kita tahu lah ya, dan itu tentu sama faktanya, berbeda. Fakta antara LGBT atau hubungan seksual ya,
sama jenis gitu. Di zaman Nabi kan sama juga dengan bahkan jauh sebelumnya ya di masa Nabi Daud juga sudah ada yang namanya LGBT. Iya, itu kan sesuatu hal yang sama, praktek-praktek seperti itu. Nyolong ya sama, mencuri ya sama dengan saat ini. Sehingga ketika sanksi itu kemudian Rasulullah terapkan terhadap para pezina, terhadap para pencuri, terhadap para pelaku LGBT itu juga bisa diterapkan pada saat ini. Relevan. Kenapa kok karena kemudian kita itu mengatakan bahwa hukum Allah tidak relevan, sementara kalau hukum manusia itu lebih relevan. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal, sesuatu yang kacau itu. Jadi Allah menciptakan bumi ini, kemudian Allah mengutus Rasul kalau dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai khatamun nabiyyin, yang berarti sudah tidak ada nabi, dan orang yang selanjutnya harus mengikuti apa yang diturunkan nabi. Mungkin terturunan tidak relevan. Ya, masuk dalam sistem beragama. Berarti apa yang disampaikan itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima sebagai seorang muslim. Karena ketika Rasul diutus di muka bumi ini, ajarannya tidak hanya ketika pada saat di masa Rasul, tapi kemudian ajaran itu juga berlaku hingga sampai saat ini. Jadi ajaran sampai hari kiamat. Jadi apakah ajaran terkait dengan bagaimana cara kita sholat, kita puasa, masalah ibadah makhluk, sampai kemudian urusan hubungan kita dengan sesama manusia, dan sampai kemudian mengurus urusan negara itu apa? Itu tetap berlaku di masa Rasul hingga sampai kemudian hari kiamat tetap berlaku. Dan ini yang harus menjadi catatan kita bahwa syariat Islam itu tidak dikatakan bahwa dia tidak berlaku, itu satu hal yang tidak bisa diterima. Syariat Islam itu berlaku sejak dari masa Rasul hingga sampai saat ini, dan itu juga bukan hanya masalah waktu ya, tempat pun kemudian tidak akan berubah ya. Jadi istilahnya apa yang terjadi di Mekah kan diterapkan di sini ya. Iya. Jadi tempat, waktu dan sebagainya itu yang namanya Islam gitu ya. Islam itu pasti wajib diterapkan. Oke, kita sudah dapat poinnya ya. Dapat poinnya bahwa antara Islam dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan Rasul sendiri itu memang prakteknya ketika pada saat beliau dari Mekah ke Madinah sudah mempraktek. Dan kita sebagai seorang Muslim harus Rasul itu dijadikan sebagai pedoman bagi kita. Dan pedoman itu tidak hanya dalam urusan masalah ibadah manusia, tapi kemudian sampai dengan masalah urusan masyarakat dan bernegara. Dan ini yang menjadi poin yang kita bisa ambil seperti itu. Saya kira mungkin cukup sampai itu ya. Mungkin ada statement khusus, ada statement terakhir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan sistem bernegara itu adalah salah satu yang itu wajib diatur dengan Islam. Jadi seseorang yang bernegara menggunakan sistem negara Islam, maka itu adalah salah satu bentuk wujud kekafaran diri. Seorang pemimpin dia menerapkan Islam, melakukan Islam secara kafah, juga sistem politik dan sebagainya, sistem ekonomi dan sebagainya, itu wajib menggunakan Islam sebagai wujud kekafahan penerapan Islam. Sehingga adanya upaya untuk mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara agama dengan negara dalam Islam itu tentu saja tidak bisa diterima, karena itu namanya nanti kita akan berhukum kepada di hal yang satu kita berhukum, di hal yang lain tidak. Dalam hal sholat kita
aturan Allah tapi dalam negara tidak, ya, itu tentu tidak bisa diterima dalam ajaran Islam. Oke, alhamdulillah atas penjelasannya, atas ilmu yang diberikan kepada kami di sini. Insya Allah, pemirsa sekalian, kita akan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Saya kira sekian sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.